Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, sebuah kehormatan bagi saya Hilbram Dunar untuk bisa hadir kembali di hadapan Anda di tengah indahnya bulan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan kesucian. Bicara mengenai kesucian, program kita kali ini pun berbicara mengenai sebuah hal yang masih suci, yaitu masa depanku masih suci. Seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan Anda semua dalam kesehatan dan kedamaian. Di program kita malam ini, masa depanku masih suci. Berita baiknya di dalam kesedihan kita, berita baiknya betapapun kelamnya dan buruknya masa lalu kita, masa depan kita masih suci. Masih belum ada yang kita lakukan di masa depan yang bisa merusaknya dan menjadikannya penyesalan, tapi juga harus kita ingat bahwa dalam 2 hari, besok menjadi kemarin. Ada yang perlu dijelaskan mengapa? Dalam 2 hari, besok menjadi kemarin. Sehingga orang yang tidak membaikkan hari ininya, besoknya akan menjadi masa lalu yang disesalinya. Maka marilah kita menjadi pribadi yang baik sekali hari ini, supaya sekelam apapun masa lalu kita, masa depan kita bisa masuki dengan keindahan dari kesuciannya. Itu. Saya akan bertanya satu hal mengambil dari kalimat indah Pak Mario yang mengatakan bahwa dalam 2 hari maka hari esok akan menjadi kemarin. Indah sekali, super sekali. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali orang yang takut ketika berpikir akan masa depan. Karena keraguan-raguan, karena ketakutan akan sebuah kegagalan dan teman-temannya. Bagaimana Pak? Pertanyaan yang baik sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau kita lihat perjalanan kehidupan anak manusia yang hari ini hatinya kecil sekali turun, itu karena rata-rata tersiksa dalam kesalahan atau disalahi orang lain di masa lalu. Hampir semua penjahat kalau diteliti sekali, mereka berasal dari keluarga yang tidak bahagia atau dari anak-anak kecil yang diperlakukan tanpa kasih sayang. Itu sebabnya yuk kita yakini bahwa tidak ada orang aslinya jahat. Itu sebabnya ada undangan untuk kembali ke fitrah, berarti fitrah kita baik. Itu sebabnya kita tidak boleh menjadi pembenci karena orang yang salah itu sedang salah. Berarti bisa membaik. Nah, Mas Hilbram, orang-orang yang takut memasuki masa depan itu karena takut mengulangi. Takut itu terjadi lagi. Itu sebabnya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita cari sikap yang menjadikan kita tersiksa. Karena sikap yang menjadikan kita banyak hutang tidak bisa digunakan untuk menjadikan kita kaya. Ya. Sikap yang menjadikan kita banyak dimusuhi orang tidak bisa kita gunakan untuk membangun persahabatan. Lihat. Sikap yang menjadikan kita dimarahi banyak orang tidak bisa digunakan untuk menjadikan kita dicintai banyak orang. Jadi tugas kita hanya menemukan sikap apa yang menjadikan kita bukan pribadi yang diutamakan. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario. Saya lanjutkan dengan kesempatan pada Anda untuk bertanya. Ya, Ibu. Salam super Bapak Mario. Salam super Ibu. Saya Nadia dari Jakarta. Yes, yang saya Ibu. mau tanyakan adalah bagaimana dengan orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk? Apakah dia masih pantas untuk mendapatkan orang yang baik di masa depan? Karena setahu saya orang yang baik adalah untuk orang yang baik pula. Terima kasih Super Bapak. sekali. Yuk kita lihat logikanya ini ya. Ada orang di masa lalunya sangat negatif. Ini negatif, tanda-tanda negatifnya. Jadi di tato-tatonya itu negatif semua. Oke, ada satu orang yang netral, yang tidak pernah super, tidak pernah salah. Lalu dia jadi orang baik hari ini. Lalu ini orang jadi orang baik hari ini. Oke?
Siapa yang punya kemungkinan besar, lebih besar untuk salah di masa depan? Yang tidak pernah salah. Karena tidak tahu sakitnya salah. Kadang-kadang orang itu harus mengalami. Seperti ayahanda tercinta saya yang sekarang sudah di sisi Tuhan. Memasak biji nangka. Panas-panas itu. Lalu ditaruh, lalu waktu saya masih kecil merangkak, senang toh, dipegang. Panasan dan menangis. Setelah itu untuk mencegah saya pergi dari kamar, ditaruh satu saja di depan pintu. Lalu saya akan duduk melihat. Heran kok bisa jadi motivator ya. Nah, berarti penderitaan masa lalu itu mencegah kita melakukan sesuatu yang salah. Syukuri. Tuhan kan tidak mentargetkan seseorang untuk disiksa. Ya atau dalam daftar roster jiwa-jiwa yang akan diturunkan ke bumi itu kan tidak ada khusus. Ini disiksa yuk, ini disiksa yuk. Udah kita buat wajahnya jelek, miskin, ditolak wanita terus. Gitu kan. Tidak ada rencana Tuhan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita syukuri penderitaan kita. Syukuri siksaan. Indah sekali. Karena sebetulnya kalau kita amati sekali, perhatikan. Anda menangis waktu kesakitan, tapi juga menangis waktu bahagia. Ayo. Berarti sebetulnya love is painful. Love is beautifully painful and painfully beautiful. Alay sekali. Ya, itu Mas Ilbram. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario. Saya kembali berikan kesempatan kepada Anda bertanya. Ibu. Ya. Salam super. Selamat malam Pak Mario. Salam super Ibu. Iya, nama saya Evi Ayu, saya dari Jakarta. Yes Ibu. Yang saya akan tanyakan adalah bagaimana kita bisa mencapai masa depan kita yang masih suci, sementara masa lalu kita selalu saja dicemooh oleh lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Super sekali. Oke, coba ya. Lihat ini. Bola bekel itu melanting tinggi kalau diapakan? Dibanting. Semakin keras dibantingnya semakin tinggi. Ayo, interview semua orang besar. Tidak ada yang hidupnya mudah. Interview semua orang yang mencapai kebesaran hidup. Tidak ada yang hidupnya mudah. Mereka dibanting, dihina, dicemooh, Ibu. So, welcome penghinaan. Betul. Jadi kalau ada orang menghina, terima kasih, engkau menjadi pembawa berita dari Tuhanku bahwa aku sedang dimuliakan. Bayangkan itu. Terus orang bilang, oh kamu suka dihina? Iya, silakan. Dah, mau tahu jawaban hebatnya? Kalau kebencianmu kepadaku menjadikan kamu berbahagia, bencilah aku lebih banyak lagi. Bayangkan itu. Oh, orang ini benar-benar penderma. Dia kalau orang membencinya dan menemukan kebahagiaan, hate me more. Benci lagi. Kehilangan kekuatannya untuk membenci. Tetapi perhatikan semua orang besar, mereka sudah dibanting sebelumnya. Tahu nggak? Bola bekel yang dibanting. Apa keuntungannya? Karena waktu dibanting itu dia bergetar, kotorannya lepas. Ayo. Sombong-sombongnya hilang karena sekarang miskin. Ayo. Sombong-sombongnya hilang kenapa? Karena sekarang minta tolong orang. Itu angkuh-angkuhnya hilang. Karena sedang dibanting. Jadi kalau gitu tidak ada yang dilakukan Tuhan kecuali untuk memuliakan kita. Masa lalu kita seperti apapun, pendapat orang apapun ini caranya. Jangan ubah pendapat orang yang pendapatnya buruk tentang Anda. Tidak ada gunanya. Mereka itu pembenci yang sudah berfokus dan sudah menyatakan diri akan menjadi pembenci seumur hidup. Tidak akan berubah. Hitung jumlah mereka. Ada berapa? 54? Lebih. Loh, Ibu salah apa? Kok sampai banyak? Berapapun jumlah orang yang membenci Anda,
tumbuhkanlah kebaikan Anda sampai Anda dicintai oleh ribuan kali jumlah orang. Itu cara. Super sekali, saya harapkan Anda tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, menjadi pribadi yang lebih super bersama program ini di Mario Teguh Golden Way. Aku mau bunuh diri. Bagaimana dong? Jawaban saya, jangan sekarang, nggak enak. Kan masih sedih. Tunggu nanti kalau sudah bahagia, baru pikirkan lagi.